Apa sih tentang seni grafis itu? Seni grafis merupakan seni dua dimensi yang bisa diciptakan atau dibuat melalui teknik cetak. Umumnya, seni ini akan menggunakan medium kertas sebagai bentuk dari hasil karya yang dibuat. Adapun pembahasannya, yaitu sebagai berikut. Akan tetapi, seiring berkembangnya seni ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan medium lain yang digunakan untuk membuat karya seni itu sendiri. Untuk saat ini, hasil karya seni ini akan lebih mudah Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti baliho, poster, dan lain sebagainya. Lalu secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphien, yang berarti menulis atau menggambar. Sedangkan dalam bahasa Inggris, grafis berasal dari kata graph atau grafik yang memiliki arti membuat tulisan, lukisan yang dibuat dengan cara ditoreh, atau digores. Pengertian seni grafis. Seni grafis adalah karya seni rupa yang mempunyai bentuk dua dimensi dan dibuat dengan teknik cetak baik manual maupun digital. Dengan menggunakan teknik cetak memungkinkan dalam pelipat gandaan karyanya. Grafis berasal dari bahasa Yunani graphing yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis dalam bahasa Inggris adalah graph atau grafik yang berarti dapat membuat tulisan atau lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Seni grafis juga dapat didefinisikan, yaitu merupakan cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak. Biasanya hasil dari karya seni grafis di atas kertas, kecuali pada teknik monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya dalam jumlah banyak. Inilah yang dinamakan dengan proses cetak. Cetakan seni grafis dibuat di atas permukaan yang dinamakan dengan plat. Plat yang dijadikan media cetakan ini meliputi papan kayu, logam, lembaran linoleum, atau batu litografi. Terdapat dua pendapat mengenai berawalnya seni ini di dunia. Pertama, menurut pada penemuan seni cetak grafis tertua yang ditemukan di timur dunia, tepatnya negeri Tiongkok. Di negara tersebut, seni grafis digunakan untuk menggandakan tulisan-tulisan yang beraroma religius. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditata atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Cina telah menemukan kertas dan memproduksinya secara massal sejak tahun 105 di bawah kekuasaan dinasti Yi. Penemuan kertas adalah kunci dari pesatnya perkembangan seni ini. Karya-karya seni grafis dengan media cukilan kayu juga banyak ditemukan di negara-negara timur lain seperti Jepang dan Korea. Terdapat dua pendapat mengenai berawalnya seni ini di dunia. Bangsa Romawi juga telah mengenal teknik ini yang digunakan untuk menghias jubah-jubah dengan cetak stempel. Namun perkembangannya terhitung stagnan. Teknik cetak grafis kurang berkembang di barat karena bangsa Eropa pada masa itu belum mengenal kertas. Teknik grafis baru berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg dan didirikannya pabrik kertas pertama di Italia. Teknik cetak grafis kurang berkembang di barat karena bangsa Eropa pada masa itu belum mengenal kertas. Teknik grafis baru berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg dan didirikannya pabrik kertas pertama di Italia. Pendapat kedua, seni grafis telah muncul dari sejak zaman purba dengan ditemukannya cap tangan di gua-gua prasejarah, termasuk di Sulawesi. Meskipun belum menggunakan teknik cetak muktahir, namun esensi seni grafis tetap ada, yaitu mentransfer gambar dari cetakan yang berupa tangan. Secara singkat, seni grafis. Pada awal mulanya, seni grafis berkembang di Cina. Di Cina, seni grafis dimanfaatkan untuk menggandakan tulisan-tulisan keagamaan. Naskah-naskah keagamaan tersebut diukir di atas bidang kayu dan dicetak di atas kertas. Karya seni grafis dengan menggunakan media cukilan kayu juga banyak ditemukan di negara-negara timur lainnya, misalnya pada negara Jepang dan Korea. Penemuan
Pengetahuan kertas merupakan salah satu kunci dari perkembangan dari seni grafis. Pada saat itu, Cina berhasil menemukan sebuah kertas dan memproduksinya secara massal di tahun 105 di bawah kekuasaan dinasti Yi. Bangsa Romawi juga telah mengenal teknik cetak yang digunakan untuk menghias sebuah jubah dengan cetak stempel. Akan tetapi, teknik cetak ini kurang berkembang karena bangsa Eropa belum mengenal kertas pada waktu itu. Pada abad ke-13, teknik grafis mulai berkembang di Eropa karena dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg yang juga mendirikan pabrik kertas pertama di Italia. Sejak saat itulah beragam teknik seni grafis berkembang di Eropa. Di Indonesia, seni grafis baru muncul pada tahun 1950. Teknik seni grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Suromo dan Abdul Salam adalah tokoh penting dalam seni grafis di Indonesia. Beliau berasal dari Yogyakarta. Selain itu, ada juga Baharudin Marasutan dari Jakarta dan Mokhtar Apin dari Bandung. Sejarah desain grafis awal. Evolusi desain grafis sebagai praktik dan profesi berkait erat dengan inovasi teknologi, kebutuhan masyarakat, dan imajinasi visual para praktisi. Desain grafis hari ini dipraktikkan dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah keberjalanannya. Memang, contoh yang paling kuat dalam desain grafis berasal dari manuskrip di Cina kuno, Mesir, dan Yunani. Ketika pencetakan dan produksi buku berkembang pada abad ke-15, kemajuan dalam seni grafis berkembang membersamai selama berabad-abad berikutnya. Sampai hari ini, desainer yang kala itu belum disebut desainer merupakan para pembuat komposisi atau pembuat huruf yang sering mendesain halaman saat mereka mengatur tata letak, komposisi, dan pertimbangan pembacaan lainnya. Desain naskah di zaman kuno dan abad pertengahan. Meskipun kemunculannya sebagai sebuah profesi cukup baru, desain grafis memiliki akar yang menjangkau jauh ke zaman kuno. Manuskrip bergambar dibuat di Cina kuno, Mesir, Yunani, dan Roma. Kala itu, perancang naskah awal tidak secara sadar menciptakan desain grafis. Juru tulis dan ilustrator bekerja untuk menciptakan perpaduan teks dan gambar yang selaras dan efektif dalam menyampaikan gagasan naskah berupa pekerjaan dengan tugas desain grafis. Buku Orang Mati Mesir Kuno yang berisi teks-teks yang ditujukan untuk membantu orang yang meninggal di akhirat adalah contoh luar biasa dari desain grafis awal. Narasi hieroglif yang ditulis oleh juru tulis diilustrasikan dengan ilustrasi warna-warni pada gulungan papirus, atau kata dan gambar disatukan menjadi satu kesatuan yang kohesif. Kedua elemen dipadatkan menjadi pita horizontal. Struktur vertikal berulang dari tulisan bergambar di kolom dan gambar, dan gaya sapuan kuas yang konsisten digunakan untuk menulis dan menggambar. Area warna yang datar dibatasi oleh kontur luas yang tegas yang kontras dengan tajam dengan tekstur tulisan hieroglif yang kaya. Pada abad pertengahan, buku-buku manuskrip melestarikan dan menyebarkan tulisan-tulisan suci yang berbentuk Alkitab dan buku. Buku-buku awal ini ditulis dan diilustrasikan pada lembaran kulit binatang yang dirawat yang disebut perkamen atau velum, dan dijahit bersama menjadi format kodeks dengan halaman yang berupa seperti halaman buku kontemporer. Di Eropa, ruang tulis biara memiliki pembagian kerja yang jelas yang mengarah pada desain buku. Seorang sarjana yang fasih berbahasa Yunani dan Latin memimpin ruang penulisan dan bertanggung jawab atas isi editorial, desain, dan produk buku. Juru tulis yang terlatih dalam gaya huruf menghabiskan hari-hari mereka membungkuk di atas meja tulis, menulis halaman demi halaman teks. Mereka menempatkan elemen visual sesuai dengan tempatnya pada tata letak halaman di mana ilustrasi akan ditambahkan setelah teks ditulis. Menggunakan sketsa ringan atau catatan deskriptif yang ditulis di margin, iluminator atau ilustrator memberikan gambar dan dekorasi untuk mendukung teks dalam merancang karya-karya ini. Para biku memperhatikan nilai pendidikan gambar dan kapasitas warna dan ornamen untuk menciptakan nuansa spiritual. Iluminator atau ilustrator memberikan gambar dan dekorasi untuk mendukung teks. Dalam merancang karya-karya ini, para biku memperhatikan nilai pendidikan gambar dan kapasitas warna dan ornamen untuk menciptakan nuansa
spiritual. Produksi naskah di Eropa selama abad pertengahan menghasilkan berbagai macam desain halaman, ilustrasi dan gaya huruf, dan teknik produksi. Isolasi dan kondisi perjalanan yang buruk memungkinkan gaya desain regional yang dapat diidentifikasikan dapat muncul. Dari abad ke-10 sampai ke-15, buku-buku manuskrip buatan tangan di negeri-negeri Islam juga mencapai tingkat pencapaian artistik dan teknis yang luar biasa, terutama dalam tradisi lukisan miniatur Persia. Sosok manusia, hewan, bangunan, dan gambar landscape disajikan sebagai bentuk halus yang didefinisikan oleh garis besar yang ringkas. Bidang dua dimensi ini dipenuhi dengan warna cerah dan pola dekoratif dalam komposisi yang saling terkait erat. Teks kaligrafi terkandung dalam tempat bentuk geometris di dekat bagian bawah halaman. Lukisan awal dan desain grafis. Awal dan desain grafis, sementara pembuatan manuskrip mengarah ke titik tinggi dalam desain grafis. Seni dan praktik desain grafis benar-benar berkembang dengan perkembangan teknologi seni grafis seperti tipe yang bergerak. Bentuk pergerakan desain grafis dari perkembangan ini terjadi di Cina, di mana penggunaan balok kayu atau relief pencetakan dikembangkan mungkin pada awal abad ke-6 Masehi. Melalui proses ini, yang diterapkan dengan tinta ke permukaan ukiran yang ditinggikan, memungkinkan banyak pemecahan teks dan gambar dibuat dengan cepat dan ekonomis. Orang Cina juga mengembangkan kertas yang terbuat dari serat organik pada tahun 105 Masehi. Kertas ini memberikan permukaan yang ekonomis untuk menulis atau mencetak. Bentuknya pada substrat lain seperti perkamen dan papirus, lebih sedikit dan lebih mahal untuk disiapkan daripada kertas. Pada abad ke-9 atau ke-10, buku-buku balok kayu berhalaman menggantikan gulungan, dan karya yang berkaitan dengan sastra, sejarah dan pengobatan herbal diterbitkan. Uang kertas dan kartu remi juga dirancang. Desainnya dipotong menjadi balok kayu dan dicetak. Alkemis Cina Biseng menemukan teknik untuk mencetak dengan tipe bergerak sekitar 1041 hingga 1048. Namun teknologi ini tidak menggantikan balok kayu yang dipotong tangan secara manual di Asia. Sebagian karena ratusan karakter yang digunakan dalam bahasa kaligrafi membuat pengaturan dan pengarsipan karakter bergerak menjadi lebih sulit. Penemuan negeri Cina perlahan menyebar ke Timur Tengah dan ke Eropa. Pada abad ke-15, selebaran balok kayu dan buku yang dicetak di atas kertas seda-seda. Pada abad ke-15, selebaran balok kayu dan buku yang dicetak di atas kertas sedang dibuat di Eropa. Pada tahun 1450, Johannes Gutenberg dari Main, Jerman menemukan metode untuk mencetak teks dari alfabet karakter yang dicetak pada jenis logam yang dapat dipindahkan. Setelah itu, buku-buku dicetak mulai menggantikan buku-buku manuskrip buatan tangan dengan teknik manual yang mahal. Seiring berjalannya waktu, buku tipografi mengembangkan kosakata desain mereka sendiri. Pada pertengahan abad ke-15, para pencetak menggabungkan ilustrasi balok kayu dengan teks yang dirancang untuk membuat buku cetak bergambar yang mudah diproduksi. Mereka mencetak batas dekoratif balok kayu dan ornamen awal bersama dengan jenisnya, kemudian merapkan warna dengan tangan pada elemen yang dicetak ini. Desain grafis pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Ketika Renaissance melihat kebangkitan atau kelahiran kembali, pembelajaran klasik kembali dilihat dari Yunani kuno dan Roma di seluruh Eropa. Dimulai pada akhir abad ke-15, percetakan memainkan peran utama dalam proses ini dengan membuat pengetahuan dari pembaca dunia kuno tersedia untuk semua. Desain tipografi berkembang menuju apa yang sekarang disebut tipe gaya lama, yang terinspirasi oleh huruf kapital yang ditemukan dalam prasasti Romawi kuno dan dengan huruf kecil yang ditemukan dalam tulisan manuskrip dari periode Carolingian. Cendekiawan dan pencetak Italia Altus Manutius the Elder mendirikan Altim Press pada tahun 1495 untuk menghasilkan edisi cetak dari banyak klasik Yunani dan Latin. Inovasinya termasuk buku-buku edisi saku yang murah dengan sampul kain. Sekitar 1500 Manutius memperkenalkan jenis huruf miring pertama, dibuat dari pukulan yang dipotong oleh perancang jenis Francisco Grifo. Karena lebih banyak huruf-huruf sempit yang miring ke kanan ini dapat
ukuran tipe distandarkan yang memungkinkannya untuk memelopori keluarga tipe huruf. Rangkaian tipografi dengan goresan bobot dan lebar huruf yang berbeda ukuran dan karakteristik desainnya memungkinkan untuk digunakan bersama dalam desain keseluruhan. Desain grafis sering melibatkan kolaborasi spesialis selain tipografi. Banyak seniman abad ke-18 yang mengkhususkan diri dalam ilustrasi buku, guna melengkapi buku-buku teks yang diperindah. Pada paruh kedua abad ke-18, beberapa desainer bosan dengan gaya rokoko dan malah mencari inspirasi dari seni klasik. Ketertarikan ini diilhami oleh penemuan-penemuan arkeologi terkini pada masa ini, popularitas di Yunani, Italia, dan Mesir, serta publikasi informasi tentang karya-karya klasik menjadi inspirasi yang mengolah keklasikan atau neoklasik. Desain tipografi neoklasik menggunakan garis lurus, bentuk bujur sangkar, dan ornamen geometris yang tertahan. Desain grafis pada abad ke-19. Pada dekade akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Giambattista Bodoni mencetak Italia di Royal Press dari wilayah Parma. Mencapai cita-cita neoklasik dalam buku dan tipografinya, Bodoni memaparkan pernyataan desainnya dalam Manuale Tipografi, Inventory of Types. Edisi lain dari buku ini diterbitkan pada tahun 1818. Setelah kematiannya oleh mantan istri dan bosnya, Bodoni menyarankan bentuk halaman yang luar biasa untuk pembaca luar biasa, menghasilkan huruf keluarga Bodoni yang menginspirasi sampai hari ini. Dia mencapai kemurnian bentuk dengan halaman yang jarang margin yang besar dan spasi baris, dan tipe geometris yang seimbang. Pemurnian fungsional ini menghindari kesulitan dari tindakan pembaca, seperti pada abad sebelumnya yang lebih ke bentuk dekoratif. Keluarga huruf Didot yang merupakan pencetak, penerbit, dan pembuat huruf Perancis juga mencapai cita-cita neoklasik dalam pekerjaan mereka. Buku yang dirancang oleh Didot memiliki dekorasi minimal, margin besar, dan batas linier sederhana. Masyarakat menemukan cara baru untuk menggunakan desain grafis dan mengembangkan teknologi baru untuk memproduksinya. Teknologi industri menurunkan biaya pencetakan dan kertas, sekaligus memungkinkan percetakan yang jauh lebih besar, sehingga memungkinkan karya desainer menjangkau khalayak yang lebih luas daripada sebelumnya. Salah satu media populer dari desainer grafis adalah poster. Poster yang dicetak dengan jenis kayu besar digunakan secara lebih luas untuk mengikuti
Inspirasi bentuk dari sejarah desain grafis. Karya-karya Art Nouveau, Art Deco menjadi inspirasi yang sampai hari ini digunakan untuk membangkitkan kembali rasa seni yang ada pada desain grafis. Perjalanan desain grafis yang tidak dianggap sebelumnya pun memiliki ciri khas yang ternyata membuat bosan pada abad ke-18. Kembali ke bentuk estetik, memang sepertinya menjadi fitrah manusia yang tidak akan lepas dari seni dalam kesehariannya. Dunia desain grafis membuktikan bahwa perlu 4 abad lamanya menelusur kembali bentuk-bentuk estetik pada sebuah karya desain. Lanjut part 2 guys.